Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Adi Brilian Muhammad, mahasiswa PPAK Trisakti angkatan 44. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan terkait pedoman umum governansi bisnis milik keluarga Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan terkait subbab penanganan konflik. Dalam bisnis keluarga, perselisihan dapat timbul, baik antara anggota keluarga karena alasan yang berkaitan dengan harapan pribadi, atau antar entitas bisnis yang dimiliki keluarga dengan keluarga itu sendiri, karena konflik antar kepentingan keluarga dan kebutuhan korporasi atau entitas bisnis. Konflik internal yang terjadi di antara anggota keluarga, baik yang terlibat dalam entitas bisnis atau korporasi yang dimiliki oleh keluarga, baik itu keluarganya bertindak sebagai direksi, komisaris, karyawan di bisnis keluarga, sebaiknya dapat diselesaikan secara internal melalui musyawarah dan mufakat secara damai. Selain hal tersebut, bisnis keluarga juga sebaiknya terbuka terhadap gagasan atau masukan untuk digunakan sebagai sarana penyelesaian konflik. Selain itu, diperlukan juga membentuk komite resolusi konflik dalam keluarga atau bahkan mendatangkan ahli dari luar yang bertindak sebagai mediator. Namun demikian, konflik yang terjadi di lingkungan keluarga sebaiknya tidak diekspos ke lingkungan luar. Hal tersebut pada dasarnya untuk menghindari potensi gangguan stabilitas kegiatan usaha pada entitas bisnis atau korporasi yang dimiliki keluarga itu sendiri. Namun demikian, konflik yang terjadi di antara anggota keluarga yang terlibat dalam entitas bisnis atau korporasi yang dimiliki keluarga, baik sebagai direksi, komisaris, ataupun karyawan, dengan entitas bisnis yang dimiliki keluarga tersebut, dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat tanpa menimbulkan potensi gangguan stabilitas kegiatan usaha pada entitas bisnis atau korporasi yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Maka dengan itu, rekomendasi yang dapat diajukan adalah konstitusi keluarga secara jelas menetapkan pedoman yang mengatur penyelesaian konflik internal keluarga dengan musyawarah dan mufakat secara damai. Kemudian rekomendasi yang kedua adalah konstitusi keluarga mengidentifikasi siapa saja yang secara hukum dan berdasarkan kompetensi dan kemampuannya dapat ditunjuk sebagai mediator dalam rangka penyelesaian konflik internal keluarga. Kemudian yang ketiga, konstitusi keluarga secara jelas menetapkan aturan kerahasiaan konflik internal dan penyelesaiannya. Setelah konstitusi keluarga disusun dan didokumentasikan, selain didiskusikan dan dikomunikasikan dengan anggota keluarga secara jelas dan berkala, maka konstitusi keluarga juga harus dapat mendokumentasikan komitmen secara hukum dari seluruh anggota keluarga, baik yang terlibat di dalam korporasi entitas bisnis yang dimiliki keluarga, sebagai direksi, komisaris, karyawan untuk satu, menghindari benturan kepentingan. Dua, menghindari konflik internal di antara sesama anggota keluarga. Tiga, menyelesaikan konflik internal di antara sesama anggota keluarga bila terjadi konflik tidak terhindarkan secara damai melalui musyawarah dan mufakat. Dan yang keempat, menjaga kerahasiaan atas terjadinya konflik internal dan penyelesaian konflik tersebut. Sekian penjelasan dari saya, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.